dan biji duriannya juga sudah lapuk ya, teman-teman lihat. Dan ini sama sekali tidak berbau dan juga tidak ada belatung ya. Di video ini kita akan berbagi tentang penyebab kompos bau, kemudian ada belatung dan juga cara mengatasinya ya. Jadi di sini saya miliki kompos yang usianya itu sekitar 5 hari, tetapi kompos ini sangat luar biasa sekali baunya ya teman-teman. Kemudian kompos ini juga ada belatung ya. Nah, jadi sekarang bagaimana cara agar kompos ini tidak berbau dan juga tidak ada belatung ya. Nah, tentu saja kita akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita tuang dulu kompos ini ke wadah atau ke tikar ya, agar proses pengerjaannya lebih mudah dan gampang ya. Teman-teman lihat, di usia yang sudah 5 hari kompos ini masih bau ya, padahal seharusnya ini tidak berbau ya. Biasanya di 3 hari pertama kita sudah bisa menentukan apakah kompos kita gagal atau berhasil ya. Nah, untuk suhunya sendiri, suhunya ini hangat ya teman-teman. Nah, dari suhunya ini menandakan proses fermentasi atau pengomposan itu berjalan ya, artinya baik-baik saja. Nah, kemudian untuk belatung ini juga ada ya teman-teman, karena kebetulan kemarin ini bahannya itu sampah dapur atau limbah rumah tangga ya, yang memang sudah didiamkan atau dikumpulkan beberapa hari, sehingga memang dari awal ini sudah mengandung belatung ya. Tetapi seharusnya belatung ini bisa mati ya pada saat kita melakukan fermentasi atau pengomposan. Tapi nyatanya belatungnya tidak mati, padahal kondisinya hangat. Dan untuk bahannya juga sudah mulai berubah warna ya, artinya pengomposannya memang berjalan, tetapi masalahnya adalah bau ya. Jadi sekarang kita akan mencoba mengatasi bau ini. Bagaimana caranya agar supaya kompos kita nantinya tidak berbau ya, karena sangat mengganggu sekali. Dan menurut saya jika memang komposnya berbau, tentu saja itu akan menimbulkan masalah pada tanaman kita nantinya ya. Jadi jelas penyebab belatung ini adalah karena bahan bakunya memang sudah mengandung belatung. Lalu kemudian penyebab berbau juga karena memang bahan bakunya sudah bau. Tetapi seharusnya dengan melakukan fermentasi atau pengomposan yang benar, ini sudah tidak berbau ya. Jika sudah berumur 5 hari seperti ini seharusnya tidak berbau, dan seharusnya belatungnya juga sudah mati ya. Tetapi yang terjadi adalah belatung masih ada, walaupun memang sudah berkurang ya. Awalnya banyak. Dan kemudian baunya juga masih sangat menyengat ya. Selain bahan bakunya, salah satu penyebabnya juga adalah kekurangan sumber karbon ya, kekurangan bahan organik kering. Jadi untuk itu solusinya adalah kita wajib menambahkan bahan organik kering ya. Sebenarnya untuk belatung ini, andai pun dia ada sebenarnya tidak masalah. Sebenarnya ini juga bisa kita manfaatkan sebagai pekerja dalam mengompos ini ya, tetapi masalahnya adalah tidak enak dipandang ya. Bahkan ada sebagian orang yang jijik ya. Kalau saya pribadi sebenarnya tidak, tapi memang tidak enak dipandang. Untuk itu kita perlu mengatasinya ya. Sebaiknya jika memang terlihat dibuang aja, jika memang tidak terlalu banyak dibuang aja. Nah, jadi caranya kita tambahkan bahan organik kering ya. Di sini saya menggunakan limbah padi ya, atau boleh kulit padi atau sekam padi ya. Jika tidak memiliki, teman-teman bisa menggantinya dengan dedak atau bekatul, atau juga daun kering, atau juga serbuk kayu atau serbuk gergaji.
boleh juga menggantinya dengan kokopit atau jenis bahan organik kering lainnya ya, atau daun bambu kering. Nah, kemudian seberapa banyak kita tambahkan kita tidak bisa pastikan, jadi kita coba kita aduk dulu seperti ini sampai nanti hasilnya bahan ini menjadi agak kering ya. Oke teman-teman, saya akan coba tambahkan dulu. Oke teman-teman, saya kira ini sudah cukup ya, dia sudah, jika diremas seperti ini tidak berair ya. Nah, kemudian kita akan mengganti wadahnya atau mengganti komposternya dari komposter ember ke komposter goni atau karung ya, karena sudah pasti ember ini tidak cukup. Nah, sambil memasukkan ke dalam wadah goni ini, maka kita takar untuk mengetahui berapa banyak tambahan bahan keringnya ya, atau sekam padi ini. Nah, ini 1 ember ya. Ember, dan hasilnya setengah ember ya, artinya ini menjadi 2 ember setengah, dan artinya bahan organik kering yang harus kita tambahkan adalah 1 ember setengah ya. Nah, setelah ini kemudian kita ikat, kemudian kita tempatkan di tempat yang kering, terhindar dari sinar matahari langsung dan juga air hujan ya. Kemudian kita biarkan selama 3 hari. Setelah 3 hari nanti kemudian kita buka, lalu kita cek kembali. Sebenarnya saya ingin membuatkan videonya dari awal sampai akhir, tetapi ada beberapa teman-teman yang berkomentar agar supaya videonya dipersingkat ya. Jadi nanti saya akan tunjukkan hasilnya saja ya teman-teman. Jadi intinya kita biarkan selama 3 hari, kemudian kita buka, lalu kita lihat apakah kondisinya masih terlalu basah. Jika memang terlalu basah, tambahkan lagi bahan organik keringnya. Kemudian kita jamah seperti ini dan pastikan ada peningkatan suhu ya, artinya hangat ya. Nah, kemudian jika terlalu kering, kita bisa menambahkan air ya, tapi jangan banyak-banyak, yang penting kondisinya lembab ya, seperti itu. Sambil kita periksa apakah masih berbau busuk ya. Saya kira ini pasti tidak berbau busuk ya, karena belum difermentasi saja ini sudah tidak bau ya. Nah, iya betul, serius. Artinya baunya sudah sangat jauh sekali berkurang. Yang tadinya betul-betul menjijikkan, namun sekarang sudah, kalau jarak 50 cm seperti ini sudah tidak tercium ya teman-teman. Hanya akan tercium jika didekatkan ke hidung kita. Nah, ini menandakan bahwa fermentasi atau pengomposan kita kedepannya akan berhasil tanpa bau ya. Oke teman-teman. Nah, setelah diikat, tempatkan di tempat yang kering ya, terhindar dari sinar matahari dan air hujan ya. Oke, kita tunggu proses selanjutnya ya. Setelah beberapa minggu kita akan cek hasilnya seperti apa. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sudah jadi ya. Sekam padinya juga sudah lapuk. Dan biji duriannya juga sudah lapuk ya, teman-teman lihat. Dan ini sama sekali tidak berbau dan juga tidak ada belatung ya. Dan terlihat
biji durian, bekas biji durian sudah menghitam dan sudah lapuk ya. Dan komposnya juga sangat hitam ya teman-teman. Saya tidak tahu, mungkin berbeda dengan kamera. Kita akan cek ke bawah terus apakah ada belatung. Ini biji duriannya juga sudah sangat lapuk. Sampai ke bawah juga tidak ada belatung ya. Dan ini sudah tidak hangat lagi ya teman-teman, artinya ini benar-benar sudah jadi. Jadi ciri-ciri ciri-ciri kompos itu berhasil di antaranya adalah suhunya sudah netral, artinya tidak panas tidak hangat lagi. Nah kemudian juga jika kita lihat, biasanya setiap mengompos itu pasti ada binatang-binatang halus, tapi ini sudah tidak ada ya. Artinya ini benar-benar sudah berhasil ya, dan sama sekali tidak berbau. Dan saya bilang ini sudah bau tanah ya, tidak ada lagi cerita bau busuk ya. Jadi saya kira itu ya. Oh ya teman-teman, jika ingin menggunakannya, sebaiknya sebelum menggunakannya kita angin-anginkan dulu. Boleh kita kita gelar di tikar, atau kita buka aja dulu penutupnya ini. Jangan diikat, kita biarkan terbuka kira-kira 1 harian ya. Oke, saya kira itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.